Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Para pemirsa penyidik kolbu channel dimanapun Anda berada, sesungguhnya kita mafhum bahwa salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Inilah hadis yang cukup populer ketika Ramadan tiba. Hadis yang seringkali disampaikan oleh para ustadz, para penceramah, para ulama, para kiai ketika momentum Ramadan menyampaikan hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini. Tentunya ada satu pertanyaan besar, mengapa ketika setan dibelenggu tetapi masih ada tindak maksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat muslim di bulan Ramadan? Bukankah dalam konteks hadis tadi bahwa setan dalam kondisi dibelenggu di bulan Ramadan? Karena itu terkait dengan hadis tersebut ada yang menafsirkan yang maknanya secara denotatif, ya, konteks hadis tersebut bermakna lugas atau denotatif, jadi bermakna apa adanya. Jadi betul-betul memang setan itu dibelenggu ketika Ramadan tiba. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Namun demikian ada pula pandangan ulama yang menafsirkan bahwa itu terjadi makna atau munculkan makna konotatif bermakna kiasan. Ada tafsiran tersendiri terkait dengan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Yang memaknai atau memberi tafsiran bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan terbelenggu ini, maknanya adalah ketika bulan Ramadan tiba, umat Islam mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan berbagai aktivitas ibadah. Dari mulai masuk waktu imsak atau ketika azan subuh kumandang hingga azan maghrib kumandang, umat Islam menahan lapar dan dahaga. Kemudian ketika dalam pelaksanaan Ramadan tersebut diisi juga dengan beramal jariah, sedekah pada fakir miskin, tilawah Al-Quran, melaksanakan salat sunnah, masuk salat sunnah tarawih di malam hari, tahajud termasuk di dalamnya. Ketika makan sahur, dari berbuka hingga makan sahur, maka begitu besar kandungan pahala di dalamnya. Dan aktivitas ibadah lainnya, baik yang sunnah maupun yang wajib, dilaksanakan selama bulan Ramadan, termasuk amaliyah, amal-amal kebaikan yang diisi oleh para saumin, orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Sehingga ini bermakna itu surga dibuka adalah memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada para umat muslim yang sedang melaksanakan saum. Kelak dia akan mendapatkan tiket untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup pintu neraka
Karena kecil kemungkinan orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan totalitas dan mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, maka kecil kemungkinan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan setan-setan dibelenggu. Maka tidak ada celah bagi setan untuk menggoda umat muslim di saat bulan Ramadan, karena semua aktivitas mereka merupakan aktivitas ibadah dan tidurnya pun sebagai ibadah. Nilai pahala dari tidur orang yang berpuasa, dengan catatan tentunya tidak terus-terusan tidur dan tidak hanya mengisi Ramadan dengan tidur, tetapi tidur ketika lelah sejenak atau beberapa jam, kemudian bangun kembali, isi dengan qiyamul lail, dengan tilawah Al-Quran, dengan zikrullah dan aktivitas ibadah lainnya, maka tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk melakukan godaan. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, terkait dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, ada juga pandangan para ulama bahwa dibelenggunya setan-setan itu hanya dikategorikan para umat Islam yang melaksanakan saum Ramadan dengan penuh keikhlasan, yaitu orang-orang yang mukhlisin, melaksanakan Ramadan, saum Ramadan dengan ketulusan, keikhlasan, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Shad ayat 82 dan 83, yang artinya iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka, yaitu manusia semuanya, aku akan sesatkan kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah di antara mereka. Ini yang dinyatakan iblis ketika ada pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu pernyataan dari iblis yang boleh jadi ini sifatnya adalah tantangan bahwa dia akan menggoda hamba-hamba Allah, kecuali hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, menyikapi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan, dan munculnya pertanyaan, mengapa setan dibelenggu di bulan Ramadan tetapi kemaksiatan masih banyak dilakukan oleh umat Islam? Maka setidaknya untuk menjawab pertanyaan ini ada 4 jawaban. Yang pertama adalah efek dibelenggunya setan itu hanya terasa bagi mereka yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Ini terkait dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 82 dan 83 yang telah Al-Fakir sebutkan di awal tadi. Maka jika sekiranya orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, jika umat Islam yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, para saumin melaksanakan ibadah saum dengan penuh keikhlasan, ihtisaban, ay mengharap ghufirallahu ma taqaddama min dzambik, sebagaimana petikan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh
keyakinan di dalam dirinya bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas dengan amal ibadah yang berlipat. Saum Ramadan itu kata Allah adalah untukku, ibadah yang lain itu untuk hambanya. Maka kita meyakini karena ini Allah perintahkan samina wa ta'ala, dan kita meyakini ada ganjaran pahala yang luar biasa setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Kita yakini bahwa dengan saum Ramadan Allah akan menerima amal ibadah kita, dan kuncinya adalah penuh ketulusan. Allah akan ampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita yang masa lalu, dan kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Para pemirsa dan pecinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Jadi hal yang pertama, boleh jadi masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak masuk dalam undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Karena Allah hanya mengundang orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hanya mengundang, memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan saum di bulan Ramadan, agar mereka menjadi insan yang bertakwa, manusia yang bertakwa. Dan Ramadan ini telah Allah wajibkan pada umat-umat sebelumnya, umat-umat yang lalu. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa yang menjadi jawaban kedua dari pertanyaan mengapa setan dibelenggu pada bulan Ramadan tetapi masih banyak kemaksiatan di mana-mana yang dilakukan oleh umat Islam? Maka jawaban yang kedua adalah, menurut pandangan ulama, tidak semua setan dibelenggu. Yang dibelenggu hanyalah setan yang membangkang dan setan yang selalu menggoda manusia. Ada istilah ini, setan kelas berat. Maka ini yang terbelenggu ketika tadi umat Islam yang melaksanakan saum Ramadan penuh dengan keikhlasan, orang-orang yang mukhlisin. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan mengapa masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan padahal setan-setan dibelenggu. Yang ketiga ini adalah bisa bermakna tindakan kejahatan atau perilaku maksiat mengalami pengurangan di bulan Ramadan karena aktivitas umat Islam lebih fokus kepada aktivitas ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas amaliyah, amal kebaikan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika sekiranya masih ada orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, berarti mereka bukan kategori orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, dan bukan kategori orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa saum Ramadan. Para pemirsa dan pecinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa yang keempat? Yang terakhir, untuk menjawab mengapa setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan tetapi kemaksiatan masih banyak dilakukan oleh manusia, termasuk para umat Islam di berbagai tempat. Maka jawabannya adalah, boleh jadi setan manusia itulah, manusia yang berwujud setan itulah yang mereka melakukan kemaksiatan karena
ia tidak termasuk orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan, dan mereka itulah orang yang dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka termasuk orang-orang yang Allah sesatkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikianlah para pemirsa yang dapat saya sampaikan, taujih menjadi kalbu, memberi semangat bagi kita untuk melaksanakan saum Ramadan dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan memaksimalkan berbagai amaliyah, amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.